Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Thayyib Hasbiallah. NIM saya 1921407030. HES 2 semester 2. Dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi saya demi memenuhi tugas pengantar tata hukum Indonesia. Adapun judul materi saya, Hukum Perdata Internasional. Langsung saja kita masuk ke materi. Adapun pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang hak dan kepentingan antar individu dalam suatu komponen masyarakat. Adapun hukum ini berasal dari benua Eropa, yang mana pada tradisi hukum di daratan Eropa atau civil law mengenal pembagian hukum menjadi dua. Yang pertama hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Anglo-Saxon common law tidak mengenal pembagian semacam ini. Masuk ke pembahasan sejarah hukum perdata. Adapun istilah hukum perdata di negara Indonesia, awal mulanya dari bahasa Belanda, yakni Burgerlijk Recht, yang mana bersumber pada Burgerlijk Wetboek, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Hukum itu sendiri dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah dan perdata yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengatur hak, harta, maupun benda yang berkaitan dengan individu atas dasar logika atau kebendaan. Secara umumnya, pengertian hukum perdata yakni semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata disebut pula dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. Kali ini saya akan mengutip dari buku Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah tahun 2016 oleh penulis Dr. Randes Amran Swadi, SH, MHum, MM, dan Dr. Randes Mardi Chandra, SAG, MAG, MH, dan diterbitkan oleh Prenada Media Group. Dalam bukunya, ia menuliskan hukum perdata yang ada di Indonesia tidak terlepas dari sejarah hukum perdata Eropa. Utamanya di Eropa kontinental berlaku hukum perdata Romawi sebagai hukum asli dari negara di Eropa. Di samping terdapat hukum tertulis dan kebiasaan setempat. Namun, karena terdapat perbedaan peraturan pada masing-masing daerah yang menjadikan orang-orang mencari jalan yang mempunyai kepastian hukum dan kesatuan hukum. Berdasarkan prakarsa dari Napoleon, di tahun 1804 yang terhimpun hukum perdata yang bernama Kode Civil de Francis atau disebut juga dengan Kode Napoleon. Di tahun 1809 sampai dengan 1811, Prancis menjajah Belanda. Lalu Raja Ludwig Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Ingerich for Het Koninkrijk Holland yang berisi tentang hukum yang sama dengan Kode Napoleon dan Kode Civil de Francis untuk diberlakukan sebagai sumber hukum perdata di Belanda. Di tahun 1814, Belanda mulai membuat susunan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sipil dengan dasar kodifikasi hukum Belanda dibuat oleh Mr. G.M. Kemper yang disebut Antwerp Kemper. Akan tetapi sebelum menyelesaikan tugasnya, di tahun 1824 Kemper meninggal dunia, lalu kemudian diteruskan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belanda. Pada tanggal 6 Juli 1830, kodifikasi telah selesai dibuat. Dengan dibuatnya BY atau BW, Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, dan WVK, Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dari dasar asas konkordensi atau asas politik, di tahun 1948, kedua undang-undang tersebut berlaku di Indonesia dan hingga saat ini dikenal dengan KUHP untuk BY atau BW dan KUH Dagang untuk WVK. Kita lanjut asas-asas hukum perdata. Asas pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung arti bahwa masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian, baik yang telah diatur maupun yang belum diatur dalam perundang-undangan. Asas ini merujuk pada pasal 1338 ayat 1 KUHP yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk yang membuatnya. Adapun asas kedua
yakni asas konsensualisme. Asas ini berkaitan langsung pada saat terjadinya sebuah proses perjanjian. Dalam pasal 1320 ayat 1 KUHP, syarat wajib perjanjian itu karena terdapat pada sepakat antara kedua belah pihak. Adapun asas ketiga, asas kepercayaan. Asas ini bermaksud bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian agar memenuhi masing-masing janji di antara kedua belah pihak. Asas yang keempat ada asas kekuatan mengikat. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri atau yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Asas yang kelima ada asas persamaan hukum. Asas ini bermaksud bahwa subjek hukum yang membuat perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Ada asas keenam, namanya asas keseimbangan. Asas ini menginginkan kedua belah pihak memenuhi dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Asas yang ketujuh ada asas kepastian hukum atau asas pacta sunt servanda. Asas ini ada karena suatu perjanjian diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHP. Ada asas ke-8, asas moral. Merupakan asas yang terikat dalam perikatan wajar. Artinya, perilaku seseorang yang sukarela tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat perjanjian dari pihak debitur. Ada asas ke-9, namanya asas perlindungan. Asas ini memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan kreditur. Akan tetapi, yang membutuhkan perlindungan adalah debitur karena berada di posisi yang lemah. Ada asas ke-10, namanya asas kepatutan. Asas ini berhubungan dengan ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan. Asas ke-11 ada namanya asas kepribadian. Asas ini mewajibkan bagi seseorang yang sedang dalam pengadaan perjanjian untuk kepentingannya pribadi. Asas yang ke-12, asas i'tikad baik. Sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUHP, asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian yang menyatakan bahwa apa yang hendak dilakukan dengan pemenuhan tuntutan keadilan dan tidak melanggar aturan. Kita masuk kepada sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata pertama ada Algemene Bepalingen van Wetgeving (IB). Ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diperlukan di Indonesia. Sumber yang kedua Burgerlijk Wetboek atau BY atau BW atau KUH Perdata. Ketetapan produk hukum Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia menurut asas konkordensi. Sumber yang ketiga ada KUH Dagang atau Wetboek van Koopendel Wifi-Kai, yakni KUH Dagang yang terdiri dari 754 pasal, mencakup buku pertama tentang dagang secara umum dan buku kedua tentang hak dan kewajiban yang muncul dalam pelayaran. Sumber hukum keempat ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai pokok agraria. Undang-undang ini mencabut pemberlakuan buku 2 KUHP yang berhubungan dengan hukum atas tanah kecuali hipotek. Secara umum, undang-undang ini mengatur tentang hukum pertanahan yang mempunyai landasan pada hukum adat. Ada sumber yang kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 mengenai ketetapan pokok perkawinan. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai hak tanggungan terhadap tanah maupun benda yang juga berhubungan dengan tanah. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 mengenai jaminan fidusia. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai lembaga jaminan simpanan. Selanjutnya ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam. Kesimpulan pertama yang dapat saya simpulkan, pengertian dari hukum perdata itu sendiri ialah suatu aturan hukum yang mengatur tentang kepentingan individu atau perseorangan menurut pada tujuan dari masing-masing individu itu sendiri. Hukum ini juga disebut sebagai hukum privat dengan mengacu kepada definisi dari hukum perdata itu sendiri. Kesimpulan kedua, sejarah dari hukum ini sendiri adalah awal perkembangan dari daratan Eropa ketika penjajahan telah usai antar Belanda dan Prancis, yang mana pada ketika kedua negara tersebut telah disatukan. Selanjutnya, hukum ini mulai diberlakukan secara umum di Indonesia atas dasar asas konkordensi atau asas politik. Kesimpulan terakhir, adapun di Indonesia, BY atau BW Burgerlijk Wetboek dikenal dengan nama KUH Perdata. Sedangkan Wifi-Kai Wetboek van Koophandel dikenal dengan nama KUH Dagang. Sekian
Daftar referensi buku saya ada 5. Yang pertama ada buku asas-asas hukum pembuktian perdata, yang kedua ada hukum perdata internasional, yang ketiga ada dasar dan metode ilmu hukum positif, yang keempat ada pengantar ilmu hukum, yang kelima ada politik hukum. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.